Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Saudara boleh berfellowship dengan orang yang ada di samping kiri kananmu. Katakan senang berjumpa dengan kamu. Tuhanlah perlindungan bagi setiap kita. Saya mau lihat tangan-tangannya yang mengalami berkat anugerah pemeliharaan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di minggu yang pertama bulan Februari. Kata orang ini bulan-bulan hari kasih sayang ya saudara. Sebab itu kita semua tetap percaya bahwa setiap hari kita mengalami kasih sayangnya Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dengan iman kita berkata bahwa tidak ada yang seperti Tuhan kita. Dia dahsyat dalam kasih-Nya. Dia dahsyat dalam anugerah-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menghadap tata kasih karunia-Mu Tuhan, memuji kebesaran-Mu. Siapakah seperti-Mu Tuhan, penuh kasih, rahmat dan anugerah. Tiada yang sejajar dengan-Mu, tiada yang sejajar denganmu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Ku angkat tanganku bermasmur, semesta pun bernyanyi. Nyanyikan Hosana, Hosana bagimu, Raja damai berkuasa. Kemuliaan bagimu, Juru Selamat termulia. Kau bertata berkuasa selamanya. Kau yang bertata kasih Tuhan, siapakah yang seperti-Mu? Siapa yang seperti-Mu Tuhan? Dialah yang penuh kasih, rahmat dan anugerah. Tiada sejajar denganmu, tiada yang sejajar denganmu. Bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu mengubah hidupku.
Mazmur 34 ayat 8 sampai 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Yang percaya sekali lagi sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami nyatakan Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih untuk bulan Januari yang sudah berlalu. Kami ada di minggu yang pertama bulan Februari, sungguh-sungguh Tuhan. Kami sadar betul itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan yang pelihara kami, bahkan Tuhan yang bawa kami sampai pada hari ini kami boleh ada di tempat ini di rumah-Mu. Kami datang persembahkan syukur. Kau baik Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk pelayanan, untuk keluarga. Semua yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dengan segenap hati kami saat ini Tuhan, kami persembahkan syukur kami. Kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau Raja di atas segala Raja. Makasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kau melawat setiap kami, hati kami terbuka Tuhan. Hati kami lapar dan haus akan kehadiran-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami Tuhan mengalami jamahan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan kami percaya kuasa ibadah menjadi bagian setiap kami. Kami mulaikan ibadah saat ini, kami habiskan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin, amin. Firman Tuhan menjanjikan orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Amin. Setuju, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Semua tepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan baik buat kami. Terpuji nama-Mu Yesus Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Semua. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kami percaya Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Semua lambaikan tangan sama-sama. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau tidak akan pernah berubah Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kau baik Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Lambaikan tangan sama-sama.
Sampai yang di balkon di atas. Amin. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Sebut Yesus. Yesus baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah. Lagi Yesus. Yesus baik. Amin. Kami percaya apa yang kami katakan di hadirat-Mu terjadi buat kami, Tuhan. Sangat baik. Kasih setiamu. Sekali lagi. Yesus baik. Yesus baik. Sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik. Sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setiamu selamanya tak berubah. Saudara kasih tos tangan dua seperti ini dengan orang yang ada di samping. Kasih tos saudara, tangannya apa kuda apa saudara. It's okay. Corona is gone, oke? Haleluya, sebab kita bersyukur kita telah mengecap kebaikan Tuhan. Kita disebut orang-orang yang berbahagia, amin. Haleluya. Kami menyanyikan syukur Tuhan. Nyanyikan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah. Katakan, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Kecaplah dan lihatlah, Dia baik, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang bersyukur angkat tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Hey, sudah bersyukur, amin. Mari kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Selamat bersyukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang
Kami tahu kami diciptakan untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau yang kami andalkan, yang kami puji. We worship you, Jesus. Thank you, Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati nyanyikan. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, yang Tuhan siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada
yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Tuhan, kami deklarasikan iman kami siang hari. Selain Kau, oh Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Tanpa Tuhan kami tidak bisa. Kami bisa karena Tuhan yang menopang kami. Kau andalan kami Tuhan. Sekali lagi nyanyikan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Lagi nyanyikan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. 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 Yesus, oh Yesus, oh Yesus Tuhan, oh hanya Kau Yesus. Mari semua bermazmur bagi Tuhan. Bermazmur nyanyikan kebaikan Tuhan. Nama itu nama yang berkuasa, nama yang tak tertandingi, nama yang tak terkalahkan. Kami menyembah
Engkau satu-satunya andalan kami. Ya Tuhan, Yesus, Yesus. Tuhan, taruh nyanyian baru di mulut kami pagi hari ini Tuhan. Kami bermazmur bagimu Tuhan, pemilik hidup kami, pemilik hidup kami. Kami menyembahmu Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Tuhan berkuasa, Tuhan berkuasa. Tiada yang sepertimu Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Jiwa kami, jiwa kami, jiwa kami memuji, memuji, memuji Yesus Tuhan. Ora la bashanda. Disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyertai.
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau sumber memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kalau satu-satunya Tuhan sumber penyembuh, sumber pemulih bagi kami. Semua pujian kami, sembah kami bagimu Tuhan. Biarlah korban syukur kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Karena kami bawa dari hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengenal-Mu Tuhan, hati yang menaruh Engkau menjadi satu-satunya andalan dan pengharapan kami. Tuhan, perjalanan di sepanjang bulan Februari Tuhan, kami rindukan kehadiran-Mu. Kami perlu Tuhan perlindungan penyertaan-Mu bagi kami semua. Berkati firman-Mu bagi kami bukan hanya sampai di pengetahuan, tapi kami mau mendengar, menerima, menghidupi dan mengalami kuasa firman dalam keseharian kami. Sebab Engkau taruh kami Tuhan dalam keluarga kami, di tempat pekerjaan, usaha kami Tuhan, tugas-tugas kami. Kau mau Tuhan kami berfungsi menjadi garam dan terang. Biarlah kami semua Tuhan menerima berkat yang dari surga. Siang hari ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah ada di minggu pertama bulan yang kedua di tahun 2023. Dan tema tahun untuk 2023 ini yang dari seluruh gereja Betani adalah tahun penyertaan Tuhan. Dari Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Penyertaan Tuhan kepada kita di sepanjang masa hidup kita, mulai dari kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah Immanuel. Tapi kalau tahun ini, tahun 2023 menjadi tema kita bahwa ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan mau menguatkan kita kembali untuk menaruh kepercayaan kepada kehadirannya, penyertaannya. Sebab di Yesaya 60 pada saat seluruh bumi dalam kegelapan, kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, Tuhan bilang apa? Bangkitlah, sebab terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya bersinar atasmu. Jadi di tengah situasi dunia yang begitu cepat, banyak perubahan, banyak tantangan, banyak kejadian yang mungkin buat kita bisa tidak mengerti, tidak paham. Pada saat itulah satu yang Tuhan mau dari kita gereja Tuhan adalah kita harus punya keputusan, kita harus ambil tindakan untuk bangkit dan menjadi kuat. Walaupun dari tahun-tahun sebelumnya kita semua menyadari bahwa Tuhan menyertai kita. Tapi di tahun 2023 ini lebih lagi kita harus menghidupi
menyadari bahwa Tuhan hadir bagi kita dan kita menjadi pembawa hadirat Tuhan. Jadi kita harus bangkit di tengah semua tekanan, semua masalah yang datang, ambil keputusan untuk bangkit. Dari mana kita mendapatkan kekuatan itu? Dari mana kita menemukan sumber itu? Nah, firman Tuhan yang menjamin bagi kita bahwa Dia ada dan firman-Nya berkuasa setiap saat. Waktu kita perkatakan firman-Nya, kita percayai firman-Nya, firman-Nya hidup seperti 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, sampai hari ini firman-Nya tetap sama bagi kita semua. Untuk bulan Februari ini, di mana kalau di dunia sering menyamakan dengan ada satu hari kasih sayang, apalagi anak-anak muda suka bilang itu apa? Valentine Day. Hari kasih sayang, tukar coklat, kasih bunga untuk menyatakan kasih sayang. Nah, mari sekalipun itu menjadi satu kebiasaan yang tidak berdosa kalau anak-anak muda melakukannya, orang tua tidak apa-apa, tapi kita harus menyadari bahwa lihat bahwa apa yang dunia ajarkan, yang dunia tawarkan, yang dunia bisa berikan itu terbatas. Coklat dan bunga itu cuma sementara, tapi mari lihat bahwa ada satu kasih yang abadi, ada satu kasih yang sempurna yang tidak pernah berubah dari dulu sampai kekal selama-lamanya, dari awal sampai akhir. Ada kasih Allah yang Dia sediakan bagi kita semua yang mau datang dan menerimanya, dan kasih itulah yang menjadi yang terutama bagi kita semua. Nah, mari kita akan renungkan hari ini dari Mazmur pasal yang ke-23. Tuhan gembalaku yang baik. Boleh kita bangkit berdiri? Kita akan sama-sama bacakan Mazmur pasal 23. Berapa banyak yang sudah hafal Mazmur pasal 23? Bisa lambaikan tangannya. Yang sudah hafal di luar kepala. Angkat tangannya, jangan malu-malu mau foto. Jadi yang belum hafal nanti baca ulang-ulang supaya bisa menghafalnya. Karena ini menjadi satu perjalanan dari padang rumput sampai di kekekalan. Aku akan diam selama-lamanya di rumah Tuhan. Jadi ini satu perjalanan dalam hidup ini di mana kita semua mengalami apa yang Tuhan sediakan. Mari kita baca sama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Silakan duduk kembali. Mari kita renungkan, dan siang hari ini biarlah waktu saya membagikan kebenaran-kebenaran di Mazmur 23 ini, biar setiap kita menerimanya dan sungguh-sungguh menyetujui bahwa Tuhan itu menjadi gembala bagi pribadi kita masing-masing. Di ayat yang pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita lihat di sini 2 poin ini. Ada 2 kalimat ini, di mana yang pertama Tuhan adalah gembalaku. Nah, mari Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat dia berumur sekitar 17 sampai 19 tahun. Dia belum diurapi untuk menjadi raja. Dan dia sedang bertugas menggembalakan kawanan domba yang dipercayakan oleh orang tuanya di padang gurun. Dan di situ dalam kesendiriannya, Daud punya pewahyuan untuk melihat seperti dia menjadi gembala bagi kawanan domba ini. Maka dia mau mendapatkan pewahyuan, dia melihat
bahwa itulah Tuhan itu menjadi gembala buat dia. Seperti hatinya mengasihi domba-domba, merawat, menjaga. Dia bilang kalau ada beruang datang saya maju dan saya robek mulutnya. Singa datang saya pukul, saya bunuh singa itu. Lihat, sekalipun cuma 2-3 ekor kambing domba yang dipercayakan kepadanya. Tapi dia mengasihi, dia mempertaruhkan hidupnya untuk membela domba-domba itu. Dan dia mendapatkan pewahyuan itu bahwa Tuhan itu gembalaku. Daud bisa bilang Tuhan itu gembalaku. Jadi dalam kesendiriannya dia tidak mengizinkan situasi, kondisi dan masalah menekan dia, melemahkan dia, bahwa dia anak yang dibedakan, tidak dikasihi, tidak dicintai, dibiarkan sendirian. Tapi keadaan itu dia tinggalkan dan dia melihat kekuatan bahwa Tuhan itu gembalaku. Seperti saya memelihara domba-domba saya, begitu juga Tuhan baik bagi saya. Mari kita belajar sini bahwa sebelum Tuhan Yesus ada, Daud di perjanjian lama, dia sudah diberikan pewahyuan itu bahwa Tuhan itu gembala yang baik. Tuhan Yesus pun di Yohanes pasal 10, dalam pelayanannya sebagai manusia di bumi ini, Tuhan Yesus pun menyatakan dirinya bahwa dia itu gembala. Di Injil Yohanes pasal 10 mulai dari ayat yang ke-9. Kita baca 3 ayat ini 9, 10, 11. Yohanes 10 ayat 9, 10, 11. Tuhan Yesus katakan begini, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi jemaat Tuhan, Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa Tuhan Yesus di dalam dunia ini sebagai manusia, dia menyatakan dirinya bahwa hanya dia pintu. Pintu itu artinya satu akses untuk masuk. Tidak ada jalan lain. Kalau masuk lewat jendela itu pencuri. Jadi Tuhan Yesus menyatakan dialah satu-satunya akses untuk masuk dan menemukan padang rumput itu hanya melalui pribadi Yesus. Akulah gembala yang baik, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ada pencuri. Pencuri datang, sama Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dia gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Tuhan Yesus menjamin bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang dia korbankan itu menjadi satu fakta, satu kebenaran bahwa dia mengasihi. Dan dia memberikan nyawanya untuk menyelamatkan domba-domba. Jadi kita seperti domba-domba, tidak ada kekuatan di domba untuk melindungi dirinya, untuk memelihara dirinya, tidak ada selain hubungannya dengan sang gembala. Dan di Yohanes pasal 10 Tuhan Yesus berkata bahwa domba-domba itu mengenal suara gembalanya, gembala mengenal domba-dombanya, dan domba-domba mengenal suara gembalanya. Jadi lihat sini waktu Tuhan mengatakan dia gembala yang baik, jangan berhenti di hanya kebutuhan kita, bahwa kita perlu ketenangan, kita perlu rumput hijau, kita perlu air tenang. Bukan itu saja, tapi waktu Tuhan berkata bahwa dia gembala yang baik, dia juga menyatakan bahwa kita perlu mengenal dia. Kita perlu punya hubungan secara pribadi, mengenal dia, mempercayai dia, berjalan dengan dia. Kita perlu punya hubungan pengenalan secara pribadi, karena kata gembala itu ada arti lainnya adalah sahabat karib. Jadi bukan sekedar gembala yang cuma menjalankan tugas saja menjaga domba, tapi dia mau supaya ada hubungan. Bagaimana gembala mengasihi
dan memelihara domba-dombanya, dia mau supaya domba-domba juga mengenal suaranya. Karena tanpa mendengar suara Tuhan, tanpa mengenal suara Tuhan, kita tidak akan bertumbuh dalam mempercayai Dia, dalam berjalan bersama dengan Dia tanpa kita mengenal dan mendengar suara tuntunan Tuhan. Kita semua perlu mendengar, mengenal, dan taat berjalan dalam tuntunan suara gembala kita, Tuhan Yesus Kristus, supaya kita bisa menemukan padang rumput hijau dan air yang tenang itu. Kita kembali di Mazmur pasal 23 tadi. Di Mazmur pasal 23 dikatakan bahwa karena Tuhan itu gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Takkan kekurangan aku artinya dia mau bahwa kita punya keyakinan, kita punya kepercayaan kepada gembala kita, gembala agung kita, bahwa saya tidak kurang apa-apa selama saya memiliki Yesus. Dia itu segalanya bagi saya. Dia menjadi sumber, dia menjadi penyedia bagi saya. Selama Yesus hadir bagi kita, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang kita perlukan. Amin. Tuhan Yesus bilang, Bapa mana yang anaknya minta roti dia kasih batu? Bapa mana yang anaknya minta ikan dia kasih ular? Kalau kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Dia gambarkan dirinya pintu, dia gambarkan dirinya gembala, supaya kita bisa punya pewahyuan secara pribadi. Kita punya pengenalan secara pribadi kepada Dia, supaya kita tidak akan kekurangan. Kekurangan, kalau Tuhan bilang kita tidak kekurangan, berarti Dia mengerti semua yang kita perlukan dalam hidup ini. Bukan hanya hal-hal yang materi. Bagaimana kita bisa baik-baik roh dan jiwa kita, tubuh kita bisa baik-baik seperti roh kita. Adalah waktu jiwa kita bisa tenang, waktu kita bisa damai sejahtera, maka tubuh kita juga tentram. Seperti roh kita baik-baik, begitu juga Dia mau jiwa kita dan tubuh kita tentram. Kita ada di hari-hari di mana begitu banyak tekanan dan orang bisa mudah untuk stres. Orang mudah untuk sakit dalam tekanan-tekanan yang ada ini. Mari kita harus tahu menemukan bahwa dengan Yesus ada padang rumput yang hijau, ada air yang tenang, tidak akan kekurangan aku. Bisa sama-sama bilang sekali lagi bahwa karena Tuhan itu gembalaku, aku takkan kekurangan. 3, 2, 1. Amin. Yakin? Yakin? Yakin. Aku tidak akan kekurangan. Saya berani untuk bilang karena mengalami bahwa tidak ada kekurangan bersama dengan Tuhan. Masalah boleh datang, badai boleh menerpa, tapi Yesus tetap Yesus. Dia tetap berkuasa, Dia tetap berdaulat dan Dia hidup bagi kita. Yang kedua, dikatakan bahwa Dia membaringkan aku di padang rumput hijau, Dia membimbing aku ke air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Itu jadi satu. Jadi lihat bahwa bagaimana Dia membaringkan kita di padang rumput hijau itu bukan menjadi impian dari domba-domba yang secara lahiriah, secara binatang. Karena domba itu dia menikmati sekalipun di padang gurun. Tapi yang Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa waktu Dia menyediakan padang rumput, Dia menyegarkan jiwa. Itu hanya waktu kita tahu bahwa Dia taruh rohnya di dalam kita. Ada Roh Kudus di dalam kita dan kita bisa menemukan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tadi di Yohanes 10 ayat yang ke-9. Dia pintu dan kita masuk dan menemukan padang rumput yang hijau itu. Padang rumput itu Dia sediakan bagi kita supaya jiwa kita mendapatkan ketenangan di dalam hadiratnya. Di dalam hadirat Tuhanlah kita menemukan ketenangan dan damai sejahtera. Waktu kita tahu itu maka kita punya pilihan. Waktu dalam hidup ini kita dihadapi dengan hal-hal yang mencuri damai sejahtera kita, mendatangkan tekanan, kekecewaan, kesedihan. Maka kita harus tahu bagaimana bahwa ada penyediaan dari Tuhan.
ada sumber dari Tuhan untuk menemukan pribadi Yesus sendiri, maka Roh Kudus akan membimbing kita, akan mewahyukan kepada kita firman Tuhan, cara melihat yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita tidak hanya melihat yang lahiriah saja, tapi kita bisa melihat yang spiritual yang tidak kelihatan dengan mata jasmani kita, bisa mengenal Dia, bahwa di balik semuanya Dia akan turut bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tujuannya di ayat yang ketiga, Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Percayalah, Tuhan punya destiny buat setiap kita supaya nama Tuhan ditinggikan. Bagaimana orang tahu bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, kita meninggikan dan mengandalkan Tuhan. Lalu orang melihat hidup kita kalah. Orang melihat hidup kita terus kekurangan, tidak berdaya. Berarti nama Tuhan tidak ditinggikan. Tapi orang-orang lain di sekeliling kita bisa melihat Tuhan ditinggikan. Waktu mereka tahu bahwa kita sama dengan mereka, hadapi persoalan, tantangan. Hadapi sama-sama, lihat pesawat sudah goncang. Awan gelap, badai menghantam. Tapi kita bisa damai sejahtera, tenang, karena kita mempercayai Dia pegang kendali di udara dan di darat. Amin. Disitulah orang bisa melihat bahwa nama Tuhan ditinggikan. Ia menuntun aku di jalannya yang benar oleh karena namanya. Jadi di jalannya Tuhan ada kebenaran, ada ketenangan, ada keadilan. Kita harus mengambil keputusan untuk ada di jalannya Tuhan. Dia bawa kita di jalan yang benar. Dia mau kita hidup di jalan yang benar. Jangan kita beribadah, kita memuji meninggikan Tuhan, tapi kita ambil jalan-jalan yang salah. Yang menurut kita baik, menyenangkan daging kita. Keputusan-keputusan yang membenarkan kita tanpa kita lihat kebenaran di dalam Tuhan. Kebenaran tidak akan tergoyahkan. Jadi kita harus mengambil jalan-jalan kebenaran dalam hidup ini. Sekalipun itu menyebabkan mungkin kita merasa, aduh kita rugi banyak. Tidak masalah, karena segala sesuatu itu di dalam dunia ini itu cuman sementara, cuman bak pindah saja. Mungkin kita rasa kita rugi, kita dirugikan, tidak masalah. Tuhan bilang kalau pencuri tertangkap, kembalikan 7 kali lipat. Jadi kita bagaimana bisa menerima hal-hal yang merugikan kita, hal-hal yang mungkin orang mengata-ngatai kita, hal-hal yang mungkin tidak benar, tenang saja, tidak usah kecewa, tidak usah sedih. Sebab ada Tuhan yang akan membalikannya menjadi kebaikan bagi kita. Dia tidak biarkan kita ditindas. Mazmur 23 ini ditulis di antara Mazmur 22 dan Mazmur 24. Mazmur 22 itu bicara tentang penderitaan di atas kayu salib. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu di Mazmur 22. Mazmur 24 bicara tentang kemenangan, victory. Terangkatlah pintu-pintu gerbang biar masuk Raja Kemuliaan. Jadi Mazmur 23 ini menjadi jalan dalam keadaan tertekan. Bagaimana kita menemukan kemenangan. Ini Mazmur 23 bagi kita. Bahwa dia menyediakan ada jalan yang dari Tuhan. Membawa kita untuk lihat kemenangan dan Tuhan yang ditinggikan. Bukan kita ditinggikan. Tuhan yang ditinggikan. Amin. Nah, karena Tuhan tahu di ayat yang keempat, musim hidup itu bisa berganti-ganti. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita lihat dari atas dulu, dari ayat 1, 2 dan 3, Tuhan sudah menaruh dulu kekuatan di dalam kita, bahwa Dia gembala yang baik, Dia menyediakan padang rumput, air yang tenang, Dia menyegarkan jiwa, Dia menuntun kita di jalannya. Sebab pada saat hari-hari yang berat datang, yang kelam, yang kita bilang aduh asing bagi kita, kita enggak suka hadapi hal-hal itu, tantangan-tantangan yang berat. Nah di sini sudah dipersiapkan kita bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, seperti tidak lihat jalan, seperti tidak tahu jalan keluar.
Dah tahu kapan masalah ini bisa berakhir. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tapi di sini dikatakan bahwa aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena mempercayai ada gembala. Karena mempercayai kita tidak sendirian. Amin. Dia tebus kita dengan darahnya, kita kepunyaannya. Kita sudah dimeteraikan miliknya. Ada hal yang datang yang menggoncangkan kita, yang menekan, membawa duka cita, membawa kekecewaan, kesedihan, itu semua bisa terjadi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Berapa banyak yang mau perkatakan itu pagi hari ini? Katakan sama-sama, sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terjadi dalam nama Yesus, amin. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Daud menyatakan pewahyuannya bahwa di tangan gembala ada gada dan tongkat. Gada itu sebatang kayu yang agak pendek dan agak bulat di ujungnya. Itu kuat dan keras, dia bisa pakai untuk memukul. Kalau ada binatang-binatang yang datang, musuh yang datang, dia bisa pukul untuk melepaskan dari bahaya dan untuk menyelamatkan domba-domba itu. Untuk melindungi domba-domba itu ada gada di tangannya untuk menghantam musuh. Kuasa darah anak domba Allah selama-lamanya berkuasa untuk memprotek kita, untuk membela dan melindungi kita. Sedangkan tongkat itu dia bisa sentuh di dalam gelap, tapi tongkat itu dia sentuh kepada domba-domba dan domba-domba akan menyadari bahwa ada gembala. Walaupun tidak bisa melihat, tapi mereka tahu ada gembala. Dan tongkat itu ada bundar di ujungnya, sehingga kalau ada domba yang terjatuh di jurang, dia akan angkat dengan tongkatnya kembali domba-domba itu. Betapa kita bersyukur kita punya gembala agung. Gembala agung Tuhan Yesus Kristus yang melindungi, menyelamatkan kita, memelihara kita, menghibur kita dalam segala musim dalam kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan itu kalau dia bilang aku datang supaya kamu punya dalam segala kelimpahan, dia bukan hanya menyelamatkan, memberi makan, melindungi, menghibur, bukan hanya itu. Tapi lebih daripada itu yang dia bilang kelimpahan, dikatakan di ayat yang kelima, menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku, artinya mari kita menyadari bahwa tetap ada lawan. Tetap ada tantangan, jangan pikir karena saya rajin ibadah, saya sudah memberi persembahan, setia memberikan perpuluhan. Jadi berarti harus saya nyaman terus, harus jalan mulus terus. Tidak ada musuh, tidak ada tantangan. Lihat Tuhan bilang bahwa ada musuh tapi dia menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan-lawan kita. Artinya kita siap berperang, tapi dia memberikan kita makan. Supaya kita tetap kuat untuk bertempur. Kita ada di jalannya dan kita menikmati kebaikan-kebaikannya itu. Penyediaan dari Tuhan. Yang menguatkan kita, yang mensuplai kita. Supaya kita tetap berdiri. Badai, tofan, semua masalah tidak ada yang bisa menghancurkan kita. Karena Tuhan bilang dia turut bekerja dalam segala hal. Apapun namanya masalah yang datang dia bisa bekerja. Membalikan semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tergantung dari cara pandang kita. Kita mempercayai janjinya ataukah kita lebih percaya masalah situasi kondisi. Karena ketidakpercayaan bangsa Israel yang keluar dari Mesir tidak masuk di tanah perjanjian. Karena mereka lihat berkat Tuhan kecil. Mereka tidak menghargai berkat Tuhan. Orang bilang waktu 12 pengintai diutus, memang tanah itu berlimpah susu dan madu, memang. Tapi mereka mulai punya alasan. Ada 4 alasan di situ kalau kita lihat di Bilangan 23. Mereka memperkatakan masalah lebih besar daripada apa yang Tuhan sediakan. Mari Bapak Ibu bisa tangkap, mari ubah cara pandang kita, cara bicara kita.
Hitung berkat-berkat Tuhan. Tadi itu kita nyanyi kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu artinya kecaplah itu menikmati. Lihat, bisa kelihatan betapa baiknya Tuhan itu. Jadi bangsa Israel yang gagal tidak masuk di bilangan pasal yang ke-13 itu karena yang 10 pengintai itu cuman pandang enteng berkat Tuhan. Tidak mempercayai janji Tuhan. Cuman bilang sebentar saja. Memang tanah itu berlimpah susu dan madu memang. Tapi mereka mulai hitung. Musuh di sana besar-besar seperti raksasa. Kota-kota berkubu. Ada pertahanan yang kuat di musuh. Orang hitung lagi. Oh bangsa ini ada di gunung. Ini ada di laut strategis sekali. Lalu yang keempat orang bilang apa? Kita lihat diri kita seperti belalang. Dan mereka juga lihat kita seperti belalang. Lihat, kalau kita lihat dalam masa Allah, jangan lihat betapa tidak berdayanya kita. Waktu kita tahu kita terbatas, kita datang dan melihat kekuatan Tuhan, Gembala Agung kita, amin. Jangan membesarkan masalah. Waktu datang ibadah, kita mulai pandang enteng dengan puji-pujian, dengan firman, sampai kita berkata, siapa yang bicara? Betul enggak? Bisa terjadi enggak? Lihat, jangan mengecilkan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan lebih daripada kondisi dan keadaan yang kita hadapi. Tepuk tangan bagi Tuhan, amin. Apapun masalahnya, perkatakan janji Tuhan. Perkatakan, karena Tuhan tahu waktu kita tidak ada dalam damai sejahtera. Waktu kita dalam kekecewaan. Waktu kita dalam amarah. Kita dalam luka-luka hati. Maka paling mudah untuk kita tidak jalan di jalannya Tuhan. Kita akan ambil keputusan-keputusan yang instan yang menurut kita itu baik untuk membela kita. Kita dalam amarah kita bisa mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya merugikan kita dan menguntungkan musuh. Jadi satu-satunya jalan pada saat kita dihadapkan dengan hal yang begitu datang kepada Tuhan. Berikan waktu untuk kita sendiri dengan Tuhan. Dan bicara dengan Tuhan, serahkan buat Tuhan. Maka padang rumput hijau kita akan temukan. Air yang tenang menyegarkan kita, membaharui kekuatan kita. Dan dia menuntun kita kembali di jalannya yang benar oleh karena namanya. Dia menyediakan hidangan lalu dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Percaya Bapak Ibu bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu mengurapi kita sehingga pengurapan itu di dalam pengurapan menghancurkan kutuk. Di dalam pengurapan menghancurkan semua panah api dari setan. Di dalam pengurapan menghancurkan siasat-siasat iblis. Doa Bapa kami Tuhan Yesus ajarkan ada statement yang bilang lepaskan kami daripada yang jahat. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Berarti ada bagian di mana kita tidak bisa hadapi dengan kekuatan kita. Kalau kita sudah diikat dengan intimidasi kata-kata orang, pikiran kita yang merasa tidak ada jalan keluar, pikiran-pikiran kita yang putus asa, kita akan ditawan, diikat dan tidak ada kekuatan untuk lepas. Tapi waktu kita berdoa Tuhan, lepaskan daripada yang jahat. Artinya kuasanya tersedia bagi kita. Di dalam setiap kita ada pengurapan Roh Kudusnya. Waktu kita menyembah Dia, maka hadirat Tuhan itu mematahkan setiap kutuk, menghancurkan setiap panah api dari si jahat. Sehingga kita akan piala kita penuh melimpah. Kita akan kembali menang, kita akan kembali kuat, kembali bisa bersyukur, kembali bisa memuji dan menyembah Dia. Kita stabil di jalan kita. Amin. Kita tidak bisa prediksi hari besok apa yang kita hadapi. Kita tidak tahu masalah apa yang akan datang. Tapi Tuhan menjamin Dia segalanya bagi kita. Amin. Dia gembala yang baik bagi kita. Ada padang rumput, ada air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa kita. Supaya tidak tambah pasien jiwa. Dia menyegarkan jiwa kita. Dan yang terakhir ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada kebaikan dan kemurahan Tuhan.
Amin. Adik saya yang tinggal Jakarta 2 hari lalu dia pulang ke Jakarta dan subuh-subuh saya bangun dan berdoa dengan dia karena dia harus ke bandara jam 5. Dia sendiri dan tahu Joto kalau pulang dari Manado banyak bawaannya oleh-oleh mau makanan-makanan ikan asar lah, ikan sos lah, acar lah semua. Saya bilang hati-hati kalau kau overweight ini bayar mahal sekali dari Manado ke Jakarta tuh kalau overweight 1 kilo sekitar 100.000 lebih. Saya bilang hati-hati jangan uangmu habis cuma bayar makanan. Jadi dia bilang sudah kasih masuk itu dos-dos dan koper yang kecil saja itu sekitar 10 kilo dia boleh tarik. Tapi saya berdoa dengan dia pagi hari itu dan saya bilang Tuhan biarlah ada orang-orang baik yang datang sekeliling dia yang menyertai dalam perjalanan dan menolong dia. Jadi sudah cocok tidak ada overweight dia kasih masuk saja 2 karton dan kopernya dia tarik naik aman tidak bayar overweight. Lalu dia bilang saya sampai dia tiba-tiba dia bilang betul yang tadi kakak doakan subuh-subuh. Ada orang yang tarik tas saya di pesawat ada orang yang kasih naik tas saya. Jadi saya tidak lelah turun lagi dia yang tarik sampai di bawah. Jadi lihat kebaikan kemurahan menyertai kita. Amin. Yang kita perlukan orang-orang baik yang ada sekeliling kita yang bisa membangun terus kita ada di jalan Tuhan. Iman kita makin kokoh. Kalau ada orang yang mencuri damai sejahtera kita, mencuri kekuatan kita, berarti kita harus menyadari bahwa pencuri mengintip dan akan mencuri damai sejahtera kita, mencuri kekuatan kita. Kita harus berdiri kokoh teguh dan kita yang mempengaruhi, kita yang melepaskan damai sejahtera. Kita tahu untuk Tuhan menjadi sumber, bukan orang. Tuhan akan mengirim orang menolong kita, tapi bukan orang menjadi andalan kita. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan hanya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jangan lupa hafal nih Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik, aku takkan kekurangan. Haleluya. Hafal selama bulan Februari Mazmur pasal 23. Mari bangkit berdiri. Kita akan siap untuk perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu yang belum dapat roti dan anggur bisa lambaikan tangannya supaya dilayani di tengah. Oke, lambaikan tangannya supaya dilayani. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Bapa, di tangan kami ada roti dan anggur. Kami bersekutu di meja perjamuan kudus yang hari ini. Kami kepunyaan-Mu Tuhan. Kau sudah menebus kami dengan darah-Mu dan tanda meterai bahwa kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Mazmur 23. Engkau gembala yang baik, kami takkan kekurangan. Setiap kami mengalami Engkau secara pribadi. Kau sahabat karib kami yang sejati, yang selalu ada bagi kami. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan dengan darah-Mu supaya kami menikmati persekutuan di meja perjamuan kudus dengan-Mu Tuhan, dan kami satu dengan yang lain dalam keluarga, rumah tangga, dalam pelayanan di tempat pekerjaan. Semua pekerjaan musuh yang membangun tembok-tembok yang mendatangkan perselisihan dan perseteruan kami robohkan dalam nama Yesus. Kasih mesra satu dengan yang lain. Kau limpahkan kami dengan kasih-Mu Bapa.
karena Engkau mengasihi kami. Berkati roti dan anggur ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus menjadi tubuh dan darah-Mu untuk kami makan dan minum. Engkau tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kami menjadi satu dengan kekuatan-Mu Bapa, Anak dan Roh. Kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Kami dikuatkan, kami mendapatkan penghiburan. Terima kasih untuk kekuatan berjalan di jalan-Mu Tuhan. Kebenaran dan keadilan menjadi keseharian kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Waktu Paskah perjamuan terakhir, Tuhan Yesus dengan murid-murid yang mengambil roti mengucap syukur. Dia memberikan kepada murid-murid dan dia menyatakan, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuat setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Ingat kami Tuhan, waktu kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita, lebih tinggi dari kepala kita menghormati darah Tuhan Yesus, darah yang mahal, darah yang kudus. Sesudah makan, Tuhan mengambil cawan, dia memberikan kepada murid-murid dan dia berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuat setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat kami Tuhan. Meteraikan kami kepunyaan-Mu Tuhan, kami dan anak cucu kami termeterai, terlindung di dalam kekuatan kuasa darah anak domba Allah. Bukankah cawan pengucapan syukur ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari umat Tuhan mengucap syukur, deklarasikan iman-Mu. Serahkan semua bebanmu kepada Tuhan di sini dan kau pulang dalam kelegaan, dalam kemenangan sebab kuasanya tetap nyata bagi kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih sebab Engkau Allah kebangkitan. Terima kasih Tuhan pada waktu bumi dalam kegelapan, bangsa-bangsa dikuasai oleh kekelaman. Kami bangkit dan bersinar sebab terang-Mu, kemuliaan-Mu ada atas kami. Bela gereja-Mu Tuhan, orang-orang kepunyaan-Mu. Sebab kerajaan-Mu seperti batu yang terus bertambah besar. Bukan oleh buatan manusia, bukan oleh tangan manusia. Tapi kuasa-Mu Engkau nyatakan Bapa. Gunung-gunung lain akan diruntuhkan, tapi gunung Tuhan akan terus kokoh. Kota yang di atas bukit tidak akan tersembunyi. Biarlah lewat hidup kami Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami deklarasikan siang hari ini kesembuhan, pemulihan, kekuatan, penghiburan buat seisi rumah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya yakin semua kita diberkati. Kita punya Tuhan Gembala yang baik yang akan menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Saat ini sebelum kita akan memberikan persembahan, saya mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 54, ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Tuhan kita telah melepaskan kita dari banyak kesesakan dalam hidup ini. Dan waktu yang terbaik saat ini kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu. Mari kita berikan dengan penuh sukacita. Bukan hanya sekedar kita memberikan karena ini waktu untuk memberikan persembahan. Tapi biarlah waktu kita mempersiapkan, kita memberikannya dari hati yang bersukacita. Amin.
Sebelum Bapak Ibu mempersiapkan persembahan yang ada, mari saya ajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sangat mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan, yang boleh kami terima dari hadirat-Mu pada siang hari ini. Kami bersyukur Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Gembala kami yang setia. Terima kasih untuk segala hal yang sudah kami terima, yang kami imani, yang kami yakini akan terus menjadi bagian setiap kami. Hamba-Mu Ibu Gembala yang telah menyampaikan isi hati-Mu, kami juga percaya pengurapan-Mu Tuhan Kau kembalikan bagi hamba-Mu. Terus Tuhan Kau singkapkan kebenaran-Mu atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dan waktu yang terbaik saat ini juga kami akan memberikan persembahan. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah kami terima. Kami tahu bahwa apa yang kami berikan tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Terlalu besar kebaikan-Mu. Tapi sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu, siang hari ini Bapa, kami mau berikan persembahan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Diinformasikan bagi orang tua yang memiliki anak-anak berusia sekolah minggu, Bethany Kids Church diadakan bersamaan dengan ibadah raya 1, 2, dan 3 bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah khusus bagi kamu yang berada di kelas 7-9 SMP Bethany Teens yang diadakan setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah khusus bagi kamu yang berusia 16-24 tahun Impact Generation diadakan setiap hari Minggu pada pukul 5 sore bertempat di House of Love lantai 1. Penyerahan anak dilakukan setiap bulan di minggu yang kedua. Untuk pendaftaran dapat menghubungi PDP Hesti atau PDP Devi di nomor WhatsApp berikut ini. Ibadah khusus dewasa muda dan keluarga muda Professional Excellent yang akan dirangkaikan dengan talk show bertema Love Myself or Love Others dengan pembicara Pastor Leni Kesalia pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 pada pukul 7 malam bertempat di House of Love lantai 1. Ibadah raya yang akan dilayani oleh generasi muda Gereja Bethany Manado dengan tema Everlasting Love akan diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 pada pukul 5 sore di ibadah raya yang ketiga. I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I lift up my hands and praise you again and again. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Kami bersyukur Bapa di surga buat siang hari ini. Ibadah pertama kami di minggu bulan Februari ini Tuhan. Kami bersyukur buat lawatan kasih-Mu di tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Waktu Engkau hadir Tuhan, kami sangat yakin dan percaya Engkau memulihkan setiap kami. Waktu firman-Mu diberitakan buat kami, disampaikan buat kami, di situ kami diteguhkan, dikuatkan Tuhan. Untuk sepanjang bulan ini kami mau melihat Tuhan, Kau satu-satunya sumber yang bisa kami andalkan. Sebelum kami memulai perjalanan sepanjang bulan Februari ini, kami dipersiapkan untuk melihat Engkau sebagai gembala kami yang baik. Dan kami semua yang mendengarkan firman, mau untuk belajar melihat Engkau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami, mata kami terus tertuju kepadamu, iman kami dibangkitkan. Bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri, kami tidak pernah bergumul sendirian. Tapi di dalam Engkau Tuhan ada semuanya yang kami perlukan. Dalam Engkau ada ketenangan, dalam Engkau ada kelegaan, dalam Engkau ada damai sejahtera, dalam Engkau ada sukacita, ada kekuatan baru yang Kau siap lepaskan buat setiap kami umat-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami bawa setiap kami ke dalam hadirat-Mu Bapa. Setiap pribadi, rumah-rumah tangga, kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus berkata kami butuh Engkau Tuhan. Mari Tuhan hadir buat kami masing-masing pribadi, rumah-rumah tangga.
Kami mau Engkau menjadi pusat kehidupan kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami jalani dalam musim kehidupan ini, kami akan terus keluar menjadi pemenang dan bukan menjadi orang yang kalah. Kami akan melewati semua proses yang Kau izinkan terjadi untuk kami melihat dalam setiap proses ada maksud tujuan-Mu yang besar buat setiap kami. Untuk kami terus dibentuk menjadi semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kehadiran-Mu, kasih-Mu mengikat kami semua. Sehingga benar-benar Tuhan dari hati kami terpancar kehidupan dan di situ kesukaan kami ialah melakukan kehendak-Mu Tuhan. Bapa, kami bawa usaha pekerjaan bisnis, setiap tanggung jawab yang Kau percayakan kepada umat-Mu Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, Kau satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percayai, yang sanggup menyediakan apa yang kami butuhkan. Apa yang kami tidak mengerti hari-hari ini, kami minta hikmat daripada-Mu. Kami minta Tuhan strategi-strategi yang baru daripada-Mu. Sehingga setiap kami yang ada di marketplace, kami akan terus berkemenangan, maksimal dengan apa yang sudah Engkau percayakan di kedua belah tangan kami. Sehingga di hari-hari ini Tuhan, kami akan menjadi orang-orang yang Engkau pakai, untuk terus menjadi berkat, di mana saja Engkau tempatkan kami Tuhan. Bapa, perbesar kapasitas kami. Biarlah tangan kami jadi tangan yang kuat untuk terus memberi, bermurah hati di masa-masa sulit ini. Sehingga benar-benar Tuhan Engkau terus terang-Mu yang besar, bersinar dimanapun kami ada Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang kami tidak mengerti, yang kami tidak tahu. Biarlah tidak membuat kami tinggal dalam ketakutan dan keraguan. Tapi membuat kami memilih satu jalan yang terbaik, yaitu mempercayai Engkau. Tuhan yang awal dan Tuhan yang akhir, yang tahu segala sesuatu yang terbaik buat kami. Hari ini Tuhan, biar setiap kami mau terus mempercayai Engkau. Mengizinkan Kau menuntun kami di jalan-Mu yang terbaik. Di mana di situ adalah jalan kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang ada dalam persimpangan-persimpangan jalan. Dalam waktu untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting dalam kehidupan mereka. Biar mereka menemukan suara-Mu siang hari ini Tuhan. Berbicara jelas buat mereka. Sehingga tidak ada yang salah memilih langkah dalam kehidupan. Tapi biarlah setiap keputusan kami Engkau ada di sana. Dan Kau mendatangkan damai sejahtera. Menuntun kami ke tempat di mana Engkau mau kami berada. Di sana kami akan menikmati tanah perjanjian. Berlimpah susu dan madu buat kami. Kami tahu ada lawan. Kami tahu ada musuh. Kami tahu ada pencuri yang siap untuk menghancurkan kami. Tapi kami lebih tahu, kami punya Tuhan yang besar. Allah yang berperang bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Apa yang Kau percayakan buat kami taruh ke dalam tangan-Mu. Buat anak-anak kami, masa depan mereka kami taruh ke dalam tangan-Mu. Yang kami sebagai orang tua tidak mengerti, di luar kontrol kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya mereka baik-baik bersama dengan-Mu. Dan pada waktunya mereka akan melayani generasi mereka. Memenangkan generasi mereka bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Siang hari ini Tuhan, bawa kami pulang ke rumah kami masing-masing. Bawa kami pulang kepada aktivitas kami masing-masing. Di mana di situ kami sebagai orang-orang kudus-Mu, Engkau perlengkapi untuk kami melakukan panggilan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau memilih berdiri dalam jalan-Mu yang benar, melakukan kebenaran-Mu, menceritakan perbuatan-Mu yang ajaib dimanapun kami ada. Dan kami tidak akan lupa untuk terus memuridkan banyak orang lain. Karena itu yang Kau kehendaki untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, tadakan tanganmu, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kita angkat pujian. Yesus.